Ada salah satu kantor hadirin, dia ada pintu gerbang depan, ada pintu samping kecil hadirin. Jadi pintu samping ini buat karyawan keluar lah gitu ya. Ada yang nakal gitu kan, siaran sampai jam 1, setengah 2 atau setengah 2. Karena ada pintu kecil, baru pulang jam 2, setengah 3, ini ternyata nggak tuh. Akhirnya kebijakan perusahaan sekarang dikunci dan gara-gara sebarangan itu pintu ditutup hadirin. Yang nakal sebagian, yang rugi berapa hadirin? Semuanya. Karena kalau ada pintu itu orang jadi keluar langsung. Karena ada yang sembarangan termasuk sekarang ditutup, dimatiin. Keluar pintu depan, muter hadirin tuh. Ini siapa sih nih yang gara-gara dia nih? Si Anu bang, kalau orang suruh pulang setengah 2, jam 3 dia baru masuk. Rabbana la tughliqna bima fil. Kalau jangan binasakan kami gara-gara perbuatan orang yang bodoh di antara kami. Banyak loh hadirin. Ya sekarang kita lagi contoh nih. Yang salah satu orang, yang kena imbasnya satu institusi itu, ya, yang nakal satu orang hadirin, ini enggak semuanya kena udah, ya kan? Nah, singkat cerita, bumi tergoncang Musa tuh. Musa berkata, "Ya Allah, apakah engkau kan nanya itu minta hadirin, nanya ini saya nih, saya cara hadirin, seandainya nih ya, sini nggak ada air, nggak ada air, nggak ada air. Saya nanya, di sini listrik mati ya Pak? Apa sumur lagi kering? Enggak, pusat banyak, kok nggak ada air Pak? Gitu kan. Atau ketika saya nanya, ini Pak putih semua Pak air listriknya. Maksudnya gitu. Kan nanya maksudnya gelindang berwarna gitu ya. Ada. Jadi kadang-kadang nih ada adik ke rumah abangnya. Bang, kenapa? Anak saya bang udah lulus SD. Pinter berarti anak lu. Ya habis SD mah SMP bang. Lah iyalah masa SMP lu kuliah. Ya kalau SD mah murah bayaran. Kalau SMP mahalan bang. Lah iyalah SMP mahalan. Maksud adanya lu bagi gue duit gitu kan. Cuman abangnya on ada ini ada. Udah di sini. Udah bang udah nih udah ada air nih. Jus ya elah keluar lagi. Baru saya bercanda itu. Ya. Wah, sudah diambil tuh kotak. Gue ke kotak. Wah, yang dibawain biar aman, biar Pak Ustadz nggak komen ya. Biar Pak Ustadz nggak komen ya, komennya nanti dikasih di hadapan. Canda doang saya. Apalagi serius. Jadi kadang-kadang gitu ada orang yang, Pak, kalau Bapak begini yang rugi semuanya, Pak. Ada nggak tuh? Mohon dong istirahat sampai jam 1, ya nggak? Sampai jam 1:30 maksimal. Kalau Bapak sampai jam 2, yang salah Bapak doangan, tapi yang dihukum semuanya ntar. Akhirnya pintu yang samping ditutup ada itu, sekarang udah nggak lagi dimatiin. Gara-gara udah dikasih ati minta jantung begitu kalau kampungnya dan akhirnya udah dah ada lagi kebijakan. Jadi kadang-kadang ada satu nikmat yang hilang dari kita gara-gara kenakalan atau orang ada di ini. Contoh kita sekolah dulu kan, sekolah dari ini. Ya kadang-kadang guru mentolerir lah gitu kan. Kalau gini, teman kita malah memanfaatkan. Akhirnya rugi semua. Baik, jadi doa ini dari mana sumbernya? Doa Nabi Musa. Kapan kita baca? Manakala kita melihat ada satu tindakan yang mohon maaf ya, tindakan bodoh yang orang kerjain. Jadi, ya kan? Apa sih biasanya ada? Apa ada itu? Buang sampah sembarangan, dan ya. Orang buang sampah. Ada orang enak banget hadirin. Ada jembatan gitu, buang sampah ke kali berkarung-karung ada nggak hadirin? Ya, kita udah bilangin, Pak, jangan Pak, gitu kan. Atau di pesawat hadirin, kan pesawat baru buat landing hadirin ini, pas kalau buat turunnya penumpang udah buka itu mengambil koper di cabin, kan kalau ketiban semuanya hadirin tuh. Ini, biarin yang ketiban gua rese amat tuh ya kan Pak. Kita doa aja dah kawan-kawan. Kadang-kadang kan bilang di pesawat harap handphone matiin ya, ada kalau handphone aja kan kalau pilot ngamuk nggak jadi jalan semuanya kita rugi ya. Begitu kadang-kadang tuh. Ya ada pilot ngambek adanya ada pilot ngambek soal nggak jalan. Kayak kita dulu zaman-zaman metro mini. Kadang-kadang ada nggak supir metro mini ngebut hadirin? Ada nggak tuh? Ada yang mengatakan supir metro mini dia sudah ada. Gara-gara dia kerja orang pada pikir hadirin. Kan kalau dia lewat mobil, astagfirullahaladzim, penumpang jadi dapat mau loh gitu. La ilaha illallah gitu. Tapi kalau ustadz itu belum tentu ada di surga. Kalau ustadz kerja, jamaah tidur hadirin. Jarang yang berzikir gitu. Kalau ustadz ceramah jamaah. Tapi kalau supir metro ini kerja, semua penumpang istighfar, astagfirullah.
Nggak ingat sama Allah gitu. Jadi supir metro ini mungkin dia ada semua nomor surga. Kalau Ustaz belum masuk, apalagi jamaahnya. Kan kadang-kadang supir metro ini gitu ya, ada kadang-kadang lampu merah dia nggak. La ilaha illallah. Apa yang kita bilang? Rabbana la tuhlikna bima fa'alas sufa. Ini bayang belum dapat, belum bagian belakang. Baca itu, bagian belakang. Jadi sekali yang belum pernah pegang kitab kuning namanya. Ini doanya di depan ya. Rabbana la tuhlikna bima fa'alas sufaha. Ya Allah, janganlah kau binasakan kami gara-gara perbuatan sebagian orang-orang yang bodoh di antara kami. Jadi yang melanggar satu orang, hadirin semuanya kena ada imbas banget. Adalah tuh kadang-kadang mungkin di komunitas ada satu komunitas yang salah satu hadirin udah semuanya udah jelek. Baik, halaman 5. Apa sih? Hadirin ada nggak contoh yang lain tuh selain yang tadi saya bilang tuh? Kalau yang saya bilang kan di rel kereta ya ada nggak tuh gitu kan? Udah ning nong ning nong ning nong ning nong. Orang di berasa ngomongin aja dah. Berusaha masih mau terobos. Halaman 5. Dalam hidup bermasyarakat, kadang-kadang ada orang-orang yang mohon maaf tanda petik orang yang bodoh yang suka berbuat ceroboh gitu. Bicara tanpa ilmu, sukanya bikin gaduh, berbuat tanpa berpikir panjang lagi dirinya gitu. Ya kan? Ini ingat ya zaman kecil. Dulu kalau kita ke Ragunan, ke Ancol, sama orang tua kita ya, kita mau mobil dulu sudah pas doang kali ya. Itu kita anak-anak kata ibu kita, lu ngumpet-ngumpet dan nggak dihitung aja. Segini pula ya, pernah begitu dulu, apa saya doang kali. Dulu ke Ancol tuh sama emak kita ya, lu mendak-mendak dan nggak dihitung aja. Ini, om saya lu banget tuh. Gue sering dulu kata emaknya, Robbana lakum dikna, agak cukup. Dulu saya ingat kalau keragunan dulu ya, kan diumpetin di baju tuh. Udah gak dihitung kan dia. Nongol apa jadinya? Bocah. Udah diumpetin senongol. Ente sama lu gitu. Hah? Dulu gitu ya. Emak kita ngajarin curang tuh adanya tuh. Lu mendak udah gak dihitung katanya. Nongol apa lagi gitu. Tawan main jagain kaki cat. Itu Pak belum dihitung. Kata ibunya, Rabbana la tuhlikna bima fa'alas bocah. Jadi banyak hadirin kadang-kadang orang melakukan tindakan-tindakan bodoh ya. Tindakan sebenarnya saya kemana ada ini saya nggak tahu salah apa nggak hadirin. Saya kemarin tuh ke Surabaya. Ada ibu bawa anak hadirin. Kan di pesawat itu kan ada buat para makan ya. Yang itu tiap meja ini dilipat hadirin ya. Dibuka mejanya, anaknya didudukin di situ. Anaknya duduk di situ. Karena kalau patah meletek hadirin. Saya mau bilang takut saya salah hadirin. Jangan-jangan boleh gitu ya enggak? Jadi dia bawa anak, benerin nggak anaknya mungkin umur setahun 2 tahun lagi tuh. Didudukin di meja yang buat taruh makanan itu. Di situ dudukin. Sing, ya meletek itu dah meletek dah. Ya. Saya doa aja dah Rabbana la tughlikna. Saya mau tegur takut saya salah dia jangan-jangan boleh gitu saya tahu dah. Ya. Boleh nggak itu yang buat makanan tuh ya. Didudukin sama anaknya. Gini-gini anaknya. Saya mikir nih mungkin pramugari lagi gak ada yang nyata dari itu. Kayak belum lama juga ada viral tuh ada orang naik kereta api yang kakinya diselonjorin ini aja ya. Kan viral dia yang kaki diselonjorin. Itu kan kadang kita mau tegur, kita berani dia nggak tuh. Rabbana la tuhlikna bima fa'alas. Ya Allah, jangan kau binasakan kami gara-gara perbuatan orang yang bodoh di atas. Halaman 5 ada hadis Nabi Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Nabi, "Matsalul qa'imi fi hududillahi wal waqi'u fiha kamatsali qaumin istahamu 'ala safinah." Perumpamaan orang yang menegakkan hukum di hadapan orang yang bersalah bagaikan orang yang berkongsi dalam sebuah kapal. Penumpangnya banyak, kapalnya bertingkat-tingkat ya kan? Ada yang mungkin dapatnya tingkat satu, ada yang di dek, ada yang gitulah gitu. Kata Nabi, fasaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalnya. Ada penumpang yang di atas, penumpang di tengah, penumpang yang di bawah. Ini kapal zaman dulu ya. Kata Nabi, faqalu orang yang tinggal di bawah ngomong begini. Wa kana alladziina fi asfaliha orang yang tinggal di bawah kapal bilang begini.
idza saqau minal ma'i marru ala man fawqa. Ya, yang tinggal di bawah kalau mau ngambil air laut mesti naik tangga, ngeliatin kamar-kamar atas, perlu ngambil air gitu. Kemudian Ibu bilang begini, lau kharaqna fi nasibina kharqan, daripada kita repot turun naik, ganggu orang yang di atas, lagi aja mendingan di bawah kita apain? Kita bolongin aja. Enggak. Kalau kita bolongin, kita nggak capek, orang atas juga nggak keganggu, kita bolak-balik, nenteng ember gitu. Kemudian kata Nabi, lau taraku ala ma fa'alu halaku jami'an. Kalau rencana orang bawah ngelobangin kapal, didemin, yang di bawah tenggelam, kan air masuk lama-lama itu. Yang di bawah tenggelam, di tengah tenggelam, semuanya juga tenggelam. Kata Nabi, wa in akhadhu ala aidihim, kalau rencana orang bawah ngelobangin kapal dikasih tahu, dicegah, dilarang, yang di bawah selamat, tengah selamat, atas juga selamat katanya. Gitu. Kan? Kemarin ada acara di Istora Senayan ya, pagelaran musiknya. Wah, berdendang ini. Dibubarkan oleh polisi di hari keberapa tadi karena sangat melebihi kapasitas katanya. Katanya aslinya isinya cuma 20.000 ya. Yang hadir sampai 2 kali lipat gitu. Ya, akhirnya dibubarin. Karena itu belum lama di Korea meninggal tuh orang yang itu kan artinya kerumunan itu kadang-kadang panitia pikirannya mungkin untungnya ada orang suruh masuk gitu kan. Makanya di pengajian sebatannya nggak kebanyakan. Saya takut kita terlalu berkerumun nih kan. Akhirnya saya besar. Ini kalau nggak dibatasi ini luar biasa. Ini bisa. Kita batasi. Bisa. Mau bilang bukan kita nggak mau penuh bisa. Kerumunan terlalu berlebihan. Kita ngambil pelajaran dari itu di India tuh yang video di India ini. Yang jembatan India ya. Itu kan lagi ada perayaan hari apa gitu ya. Itu ada videonya tuh orang pada menjadi di jembatan tuh. Ya, ini buruah tuh 100 orang meninggal. Ya, di Korea Selatan berarti 140 sekian, yang hilang 300 orang 20. Artinya peristiwa-peristiwa yang ada tuh. Mohon maaf ya mungkin yang semoga yang di Malang tuh Allah terima amal ibadahnya kan. Mungkin datang sama anaknya pengen nonton hiburan bola, tiba-tiba jadi musibah gitu dan kita nggak tahu berita sekarang gimana ya kan. Pasti ada sebagian orang yang on lah yang nggak mempertimbangkan gitu kan, yang yang penting orang masuk, yang penting begini keuntungan besar gitu, maka kita ngaji ini segini cukup dah gitu. Kenapa aja kita lupa mau pamer aja ya. Yes. Cuman dari dulu begini dari aduh, tapi ada perkembangan, ada sakit banget kalau lantai. Ini hotel Four Seasons nanti bukan main-main ya, putih gitu. Maaf ya. Ada jus. Jadi kadang-kadang banyak lah pokoknya. Maka mohon maaf ya Pak, kalau istirahat kantor ya, saya ulang berkali-kali. Kantor istirahat, jam sekian udah. Karena kalau nakal ya lu sekarang gak ada istirahat udah. Gara-gara orang berlebihannya nggak tuh? Gitu jadi akhirnya hilang nikmat. Rabbana la tuhlikna bima fa'ala subhanahu minna. Allah janganlah kau binasakan kami dia ada perbuatan sebagian orang-orang yang nakal di antara kami. Kata Nabi tadi itu orang yang rencana ngelobangin kapal dilarang, selamat yang di bawah, selamat yang di tengah, selamatlah semuanya. Tapi kalau rencana orang ngelobangin kapal didiemin, yang di bawah tenggelam nggak Diren? Udah tenggelamlah semuanya. Karena kadang-kadang kita berada dalam kondisi hadirin, kita nggak bisa ngapa-ngapain hadirin tuh. Ini karena mohon maaf, ini karena keresahan kita bersama saya sampaikan hadirin begini. Ini buat kita saya bapak punya pengalaman sama lagi. Keseringan kalau di bandara ya, kita kalau mungkin kadang-kadang banyak penumpang Indonesia itu kalau naik pesawat berebutan hadirin hadirin. Maksudnya kalau ada zona gitu ya, udah kita ngikut aja dirinya kan. Kadang-kadang semuanya udah pesawat naiknya bareng hadirinnya ya. Yang naik belakangan sama terakhir sama hadirin. Emang yang duluan sampai duluan hadirin ya saya di depan Ustaz. Bareng juga sampainya gitu. Ngapain kita dorong-dorong gitu. Saya mau waktu itu ada umrah tuh di Dubai lagi transit kan. Ada rombongan umrah bawa makanan, bawa minuman gitu kan berhubung. Begitu pada bangun itu sampah di dimana itu maksudnya nggak ada tempat sampah tapi ada tempat sampah cuman orang nggak masuk di tempat sampah gitu.
Ya enggak? Sebagian yang bilangin, Pak, bekas sampahnya tuh Bu, masukin sampah gitu. Tapi cek aja kita dulu. Maksudnya kan NKRI ya. Enak, harga mati NKRI. Saya bilang kalau umroh bapak-bapak yang mau umroh bapak-bapak, tolong bulu ketek cukup. Ya. Sebab lagi toh hadirin, labbaik Allah ini NKRI ini. Yang gondrong atuh, yang rusak senegara ini. Negara mana tuh? Indonesia. Bulu keteknya ada gondrong, labbaik Allahumma labbaik. Pak cukup tuh Pak NKRI harga mati. Ini bulu saya pusat repot amat. Bulu bapak yang rusak negara. Ya kan itu kan internasional Tommy internasional. Kadang-kadang yang nakal dari satu negara ya gitu. Tapi kan jadi image ya nggak tuh? Image dari negara mana tuh? Negara A, negara B, gitu nih ya. Kadang-kadang jadi image tuh. Pokoknya kalau orang dari negara ini begini. Padahal mungkin cuma satu orang aja deh. Tapi imbas berburuknya kepada siapa tuh? Negara gitu. Maka bapak-bapak yang umroh tolong bulu ketek cukup. Jangan malu-maluin. Kadang-kadang orang Indonesia umroh dari ke Masjid Haram, Masjid Nabawi deh, pakai celana batik, celana lenong tadi deh, enggak, sama kaos kutang, masjid ada selempangin, kayak di rumahnya kita deh ya. Ini kan masjid internasional deh gitu ya enggak. Nah orang Arab aja Masjid Nabawi pakai baju gamis sedikit. Kadang-kadang orang umroh sudah hari ketiga, keempat mulai santai itu kan, pakai kaos oblong hadirin, sama celana batik yang celana lenong tuh kan, selempang sejadah, kayak di rumahnya gitu. Kayak mau ke musola di rumahnya gitu Bapak. Ya Allah, saya doa Rabbana la tuzigh. Itu kan artinya ya image-nya ya. Berpakaian yang baik, kita bawi lagi nggak usah Nabi. Bukan katanya dari maksudnya biar kita bagus bareng-bareng. Halaman 6. Dari Ummul Mukminin Zainab binti Jahash dia bertanya. Dia kan dari namanya Ummul Hakam. Nama aslinya Zainab binti Jahash. Nabi dakhala alaiha faza'an. Nabi ke rumah Zainab. Ketakutan Nabi. Kata Nabi, la ilaha illallah. Wailun lil Arab min syarrin qad iktarabina saya. Kata Nabi ngeri nih. Ini apa namanya akan datang bencana. Futihal yauma min radmi Ya'juj. Kan ciri kiamat munculnya Ya'juj Ma'juj. Kata Nabi, pintunya udah kebuka segini. Nabi sambil jari tunjuk sama yang gini nih. Ya'juj Ma'juj. Dan nongol dikit-dikit Nabi. Ya kan? Binasa-binasa nih kata Nabi. Zainab bilang ya Rasulullah, atuhliku wa finas solihun. Emang kita binasa Nabi? Bukankah orang yang soleh masih banyak Nabi? Kok kita binasa? Kalau kata Nabi na'am ya, kita binasa idza kathirul khobas. Kita binasa kalau orang banyak melakukan perbuatan yang buruk. Maksudnya Nabi, kalau ada orang yang melakukan pelanggaran tegur hadirin. Kenapa? Kalau dibiarin, yang binasa siapa? Semua hadirin. Kayak anak kecil main korek api tuh. Kebakaran se-RT yang hadirin. Ya kan? Emang rumah dia doang hadirin, se-RT hadirin. Ada tetangga kita nyambung listrik sembarangan, ada nggak hadirin? Nyolong listrik, ada nggak hadirin? Ya kan? Kabelnya tidak SNI, ada nggak hadirin? Ya kan? Begitu musibah jadi siapa yang kena hadirin? Semua se-RT tuh. Ya gitu. Ada ibu-ibu masak lupa kompornya nggak dimatiin, masak air tinggal tidur, ya enggak? Yang deg-degan kita dengar aduh. Iya kan begitu kan. Kayak begini mohon maaf ya. Bawa anak ke masjid boleh nggak hadirin? Boleh. Nabi mengatakan perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun. Berarti kalau ngajak anak kira umur 7 tahun hadirin kan 7 tahun udah bisa ngerti. Mohon maaf ya. Kalau anaknya ngerti nggak apa-apa dah. Kadang-kadang ada jamaah bawa anak umur 1 tahun ada. 2 tahun hadirin. Kayak pempes lari-lari di tengah tuh sama lari. Kita ngomelin anaknya imam hadirin. Yang punya masjid. Kita cuma bisa doa doang ya Allah Rabbana tuqlik nabi mafhum. Itu bocah larian. Ini. Allah ini kacau banget saya. Kita tegur Pak Haji, Pak Haji, anaknya ini bawa, ini masjid gua. Lo gak demen, bayar patahnya. Maaf Haji, saya salah ngomong. Ya, gitu. Kan Nabi bilang, apa kata Nabi? Perintahkan anak kamu sholat umur 7 tahun hadirin. Kenapa 7 tahun? 7 tahun tuh udah ngerti. Jangan bercanda. Jangan lihat. Kalau kecuali bapak, ya enggak kalau anak saya dia kata dia 2 tahun ngerti Ustaz enggak apa-apa gitu. Kan kadang-kadang ada anak ngerti dia benar ada gitu. Di masjid tuh kadang ada jam yang gede yang naik di orang-orang ada yang wah rubuh dan nih rubuh. Kacau banget. Nah, jadi kalau kata Nabi
akan binasa kita. Kata Zainab, tapi kan masih banyak orang yang baik. Iya, kita binasa kalau orang yang buruk berbuat kenakalan didiamkan. Kalau keburukan merajalela. Perang halaman 7, kisah perang Uhud hadirin. Singkat cerita, kan Nabi bagi dua pasukannya ada. Ada pasukan pemanah di atas bukitnya ya. Dan di kata Nabi, apapun yang terjadi yang di atas bukit jangan turun. Ya hadirin. Yang di atas bukit menyangka perang udah usai, padahal belum hadirin. Melihat harta rampasan yang banyak, mereka tergiur turun ke bawah. Ya nggak tuh? Nabi udah bilang jangan turun, jangan turun, turun. Nah, ada seorang sahabat namanya Anas ibn Nadhr. Anas, dia pamannya Anas bin Malik. Dia begitu melihat sahabat pada turun gunung, dia berkata gini, halaman 7. Allahumma ya Allah, aktaziru ilaika mimma sana'a haula'i, yakni ashabi Allah. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari apa yang dilakukan oleh mereka, kawan-kawanku yang turun dari bukit. Wa abra'u ilaika mimma sana'a haula'i, yakni musyrik. Dan aku berlepas diri daripada tindakan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang menyerang. Di bagian awal dibilang, ya Allah, ampunilah sahabatku ya Allah. Udah bilang jangan turun, turun juga. Hanya turun sebagian, hadirin. Tapi kan kekalahan menimpa semuanya tuh. Perang Uhud, di mana kata kesalahan tidak taat perintah Nabi gitu. Yang turun sebagian, yang kena musibah, gitu. Sama kita kadang kalau lagi naik namanya di fasilitas umum ya, mungkin di bis rame, di kereta rame, di pesawat rame itu kan jangan sampai ada yang salah gitu ya enggak, karena kalau yang melanggar satu kan satu penumpang di semua kena gitu kan. Maka tuh diingatkan tuh yang punya power bank jangan masukin bagasi gitu kan. Belum lama ada peristiwa banget tuh yang lagi di bandara mana tuh di pos security tiba-tiba power banknya meledak gitu. Kalau di pom bensin suruh matiin gitu ya dengan handphone dan lain-lain. Atau kadang kata imam Ismail, apa kata imam? Tolong yang bawa handphone matiin. Ada yang bawa handphone digebukin. Enggak, kata Ustaz matiin. Enggak, itu handphonenya. Kenapa orang ini matiin? Kata Ustaz yang bawa handphone tolong matiin. Digebukin dulu. Yang masalah paham. Kadang-kadang imam udah bilangin, no, tolong yang bawa handphone di silent, yang hadirin. Suaranya dinonaktifkan atau dimatiin. Kadang jamaah nggak tahu lupa, nggak tahu dia nggak hadirin tuh. Lagi semain johor begini deh nih. Bunyi handphone hadirin tuh. Saya pernah tuh di mana tuh ya? Ringtone-nya tuh ini hadirin lagu Sunda. Tetet toet, toet, tetet tetet. Kita merem kayak di sawah deh tuh. Jadi kita merem. Udah gitu yang punya nggak mati. Kan sholat johor imam nggak ada suaranya imam. Terus besar nih itu. Tetet toet. Sekolah merem tuh kayak di atas kebun nih. Pakai di warung Sunda gitu. Saya mikir, matiin handphone gitu. Jadi gegetan jadinya. Yes. Kadang-kadang ya orang gitu salam siapa sih itu? Siapa sih ya? Yang punya handphone dia ke belakang. Siapa sih itu? dia ya. Dia kagak ketahuan tuh. Siapa tuh? Bukan dulu. Tahu sih. Itu kadang-kadang mengganggu ya suara gitu ya, suara handphone. Kan Imam udah bilang yang bawa handphone matiin. Digebukin orang. Nah, kalau itu kita dengar, apa yang kita bilang? Daripada kita ngomong kotor, hadirin, Rabbana la tuhlikna bima fa'ala supaya Allah jangan kau binasakan kami gara-gara perbuatan sebagian orang yang nakal di antara. Ini hadirin, di negara ini yang korupsi sebagian, yang jelek semuanya hadirin. Ini enggak? Yang tawuran, yang nakal, ya gitu. Ini kan? Yang kena semuanya gitu ya. Jelek-jelek semuanya. Maka kalau kita berada dalam komunitas, apalagi kita menunjukkan atribut hadirin. Di Indonesia pakai pici, baju koko, kain sarung, sorban itu atribut orang Islam ini. Bapak kalau lagi begitu jangan nakal gitu. Bapak pakai pici putih, baju koko, ya enggak? Pakai sarung, cewek lewat, Ustaz begitu, bukan Ustaz hadirin. Cuman pakaian bapak Ustaz kalau mau pici buka gitu ya buka dong. Gini mikirnya. Ini mesti pakai baju putih menggodain cewek. Rusak nama Ustaz semuanya.
Belum lama tuh, mohon maaf ya, ini karena viral videonya ya. Ada beberapa polisi yang sedang bertugas di menjaga, ada tuh kan di hutan ya kan. Itu polisi ngomong tuh, menyesalkan peristiwa yang sedang terjadi nih kan. Artinya yang nakal polisi satu orang, yang jelek enam polisi, semuanya hadirin tuh, ya kan. Padahal polisi yang jujur masih ada hadirin, masih banyak hadirin tuh. Polisi jujur. Ya. Jadi akhirnya kena imbas gitu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Halaman 8. Halaman 9 dah. Hadirin, yang rusak itu gini. Kalau yang nakal kalangan bawah, ya rusaknya segitu doang kan. Ya kan? Tapi kalau ya Allah nambah lah gitu. Ya, ini kalau saya panjangin, ini kalau saya panjangin ini. Kayaknya kalau sampai asar makanan baris, baris gitu. Ini yang jam 1 itu gitu. Saya pengen debat kalau lanjut di sini. Al-Hidayah. Jadi kadang-kadang nih, mohon maaf nih. Ya kalau yang rusak rakyat jelata, yang jelek dia doang hadirin. Tapi kalau yang rusak pemimpin, elit hadirin, semuanya hadirin tuh. Ini halaman 9. Al-Isra ayat 16. Ketemu gak? Tunggu ya. Halaman 9 tuh. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmir. Jika kami hendak membinasakan satu negeri, kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu untuk mentaati Allah, tapi mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu. Jadi ketika sebuah negeri itu akan hancur, orang-orang elit negeri itu disuruh taat malahan maksiat, disuruh baik malah buruk, kan? Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan Allah. Kami hancurkan negeri itu. Jadi kalau yang rusaknya elit, yang punya bintang, yang punya pangkat, yang punya kedudukan, hancur diri itu. Ya enggak? Istilah kalau rakyat yang jelata nakal, dia doang jelek. Tapi kalau pemimpin hadirin tuh, satu perusahaan hadirin. Ya enggak? Ya kan dia begitu ya. Kalau elitnya tuh, maka binasanya satu negeri dimulai ketika elitnya rusak hadirin. Ya enggak? Para petinggi, para pesohor, para selebritis yang jadi apa namanya influencer yang ya kan? Kan kalau masyarakat cuma follower doang hadirin nggak tuh? Ya kan, ini para influencer, para itu kan yang menjadi kiblat gitu. Kalau mereka hancur semuanya udah. Ya kan? Nah, maka di manakala kelompok menengah ke atas para elit itu binasa, terus hadirin rahimahullah, apa minimal terus diingatkan Pak, jangan ya Pak, kalau Bapak begini ntar jadi diingatkan Pak, jangan ya Pak, kalau Bapak begini ntar jadi masalah, ya kan? Yang nakal Bapak, yang rugi kita semua, gitu. Karena kehancuran umat terdahulu gara-gara membiarkan orang berbuat kejahatan. Lama paling belakangnya, kita baca ya paling belakangnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. Telah dilaknat orang-orang yang tidak beriman dari Bani Israel melalui lisan Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Kenapa mereka dilaknat Tuhan? Yang demikian itu disebabkan pertama, mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Jadi durhaka dan melampaui batas gitu. Ntar kapan kita bahas itu, saya ada kajian judulnya Tuhan akan menghukum kalau kita udah keterlaluan. Jadi orang cuma nakal doang masih toleran jadi. Itu tuh kalau musibah itu kalau udah keterlaluan banget tuh. Kalau udah sangat keterlaluan datang tuh musibah. Namanya ya'tadun.
melampaui batas hadirin. Istilahnya orang cuma nakal dikit-dikit ya masih lidah. Tapi kalau udah kebangetan, udah kebangetan ya. Apalagi yang bikin mereka dilaknat? Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sungguh amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat. Yang pertama mereka durhaka, dua melampaui batas, yang ketiga apa ini? Tidak saling melarang orang buat kejahatan. Hadirin rahimahullah, mudah-mudahan jadi hafalan kita. Gimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuhlikna bima fa'ala subaha'u minna. Rabbana la tuhlikna bima fa'ala subaha'u minna. Ini jadi hafalan kita. Kapan kita baca? Saat melihat ada orang yang melakukan tindakannya yang on gitu. Tapi bilangin dulu, bilangin Pak, jangan Pak jangan Pak, cuek gitu dulu. Nah kasih bilang pernah ya saya yang orang pergi haji nggak mau zikir, pernah ya? Udah ya, udah kita lagi jalan. So zikir kagak mau. Jadi ada cerita ya. Pokoknya kalau ada orang nakal tegur. Sebab kalau tidak, kadang-kadang udah bilang nanti juga. Karena kita ya Allah, sebagai mustada Rabbana la tuhlikna bima fa'ala sufaha'u minna. Ya Allah, jangan kau binasakan kami lantaran perbuatan sebagai orang yang bodoh di antara kami. Wallahu a'lam bissawab. Pada manfaatnya hadirin siang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.